Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, kali ini kita masuk di materi ke-6, yaitu pengaruh pajak proporsional dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Oke, sebelumnya jangan lupa di-subscribe ya, agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Pajak proporsional ialah pajak yang besarnya diterapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual. Nah, jika persamaan penawaran semula itu adalah P sama dengan A tambah B kali Q, atau Q sama dengan negatif A per B ditambah 1 per B dikali P, ketika dikenakan pajak proporsional sebesar T% dari harga jual, maka persamaan penawaran yang baru akan terjadi, yaitu P sama dengan A per 1 kurang T ditambah B per 1 kurang T kali Q, atau Q sama dengan negatif A per B ditambah 1 kurang T per B dikali dengan P, di mana T adalah pajak proporsional dalam persen. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui permintaan itu P sama dengan 12 kurang Q, sedangkan untuk fungsi penawarannya adalah P sama dengan 2 ditambah 0,25 dikali Q, serta T sama dengan 20%. Nah, yang ditanyakan adalah berapa P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Nah, penyelesaiannya pertama kita cari dulu berapa sebelum pajaknya. Nah, P sama dengan 12 kurang Q itu dari fungsi permintaan ya. Ketika kita cari nilai Q-nya, maka didapat Q sama dengan 12 kurang P. Nah, selanjutnya untuk fungsi penawaran, yaitu P sama dengan 2 tambah 0,25 Q. Ketika kita mencari nilai Q-nya, maka didapatkanlah Q sama dengan 4P kurang 8. Sehingga keseimbangan pasarnya antara QD sama dengan QS itu adalah 12 kurang P sama dengan 4P kurang 8. Nah, ketika kita gunakan perhitungan matematika, maka didapatkanlah P sama dengan 4. Ketika P sama dengan 4, kita masukkan ke persamaan Q sama dengan 12 kurang P, maka didapatkan Q sama dengan 12 kurang 4, sehingga Q-nya adalah 8. Maka PE sama dengan 4 dan QE sama dengan 8. Selanjutnya untuk bagian B, kita mencari keseimbangan pasar sesudah pajak. Nah, fungsi permintaan itu tetap, yaitu P sama dengan 12 kurang Q atau Q sama dengan 12 kurang P. Nah, fungsi penawaran sesudah pajak yaitu T sama dengan 20%, yaitu P sama dengan 2 tambah 0,25 kali Q ditambah 0,20 P. Nah, kita lakukan perhitungan matematika, didapatkanlah P sama dengan 2 per 0,8 ditambah 0,25 per 0,8 dikali Q. Nah, selanjutnya kita cari keseimbangan pasarnya, yaitu PD sama dengan PS, di mana PD itu adalah 12 kurang Q sama dengan 2 bagi 0,8 tambah 0,25 bagi 0,8 dikali Q, sehingga didapatkanlah Q sama dengan 9,5 dibagi 1,3125 itu sama dengan 7,24. Nah, ketika Q kita dapatkan 7,24, maka kita masukkan ke persamaan P sama dengan 12 kurang Q. Nah, P sama dengan 12 kurang 7,24 tadi ya, itu hasilnya adalah 4,76. Nah, sehingga keseimbangan sesudah pajak yaitu Q aksen E itu sama dengan 7,24 dan P aksen E itu sama dengan 12 dikurang 7,24 sama dengan 4,76. Nah, selanjutnya untuk C itu pajak diterima pemerintah dari setiap unit barang, yaitu T besar sama dengan T kecil kali Q aksen E itu sama dengan 0,20 dikali dengan 7,24 itu sama dengan 1,45. Jadi pajak diterima pemerintah itu adalah
1,45. Selanjutnya bagian D, pajak yang ditanggung konsumen, yaitu TK sama dengan P aksen E kurang dengan PE sama dengan 4,76 dikurang 4 sama dengan 0,76 per orang. Nah, lanjut ke total pajak. Total pajaknya itu adalah T sama dengan 20% dikali P aksen E, sehingga didapat 0,2 dikali 4,76 sama dengan 0,95 per unit barang. Di bagian F adalah pajak yang ditanggung produsen, yaitu TP sama dengan T kurang TK sama dengan 0,95 dikurang 0,76, itu hasilnya adalah 0,19 pajak yang ditanggung produsen. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak dan sering disebut pajak negatif. Nah, pengaruh terhadap pajak juga berkebalikan dengan keseimbangan akibat pajak. Nah, subsidi juga dapat bersifat spesifik dan juga proporsional. Nah, kali ini kita hanya akan membahas tentang subsidi bersifat spesifik. Nah, subsidi yang diberikan atas penjualan barang itu menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Nah, dampaknya harga keseimbangan yang tercipta di pasar itu lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi, dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih banyak. Adanya subsidi yang diberikan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual barang tersebut sebesar subsidi per unit atau S, sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Nah, fungsi penawaran setelah subsidi itu menjadi PS sama dengan FQ dikurang S atau QS sama dengan FP tambah S. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 kurang Q, sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Kepada produsen, pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 terhadap barang yang diproduksi. Nah, carilah keseimbangan harga dan kuantitas di pasar sebelum dan sesudah ada subsidi. Kedua, berapa tarif subsidi yang dinikmati konsumen? 3. Berapa tarif subsidi yang dinikmati produsen? Dan yang keempat, berapa total subsidi yang ditanggung pemerintah? Nah, pertama-tama kita cari keseimbangan pasar atau market equilibrium sebelum subsidi. Nah, didapatkanlah PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Nah, ini sesuai dengan contoh kasus sebelumnya, yaitu di materi keseimbangan pasar. Jadi, teman-teman bisa lihat kembali materi keseimbangan pasar yang ada di materi keempat atau kelima. Nah, market equilibrium setelah subsidi yaitu harga jual yang ditawarkan oleh produsen itu menjadi lebih rendah, sehingga persamaan penawaran itu berubah dan kurvanya turun. Nah, penawaran tanpa subsidi itu adalah P sama dengan 3 tambah 0,5 dikali Q. Nah, penawaran dengan subsidi adalah P sama dengan 3 tambah 0,5 Q dikurang 15. Didapatkanlah P sama dengan 1,5 ditambah 0,5 Q. Sehingga ketika kita melakukan perhitungan matematika, didapatkanlah Q itu sama dengan negatif 3 ditambah 2P. Jadi, keseimbangan pasar setelah ada subsidi adalah QD sama dengan QS. Nah, kita masukkan QD-nya adalah 15 kurang P sama dengan negatif 3 tambah 2P, yaitu setelah subsidi penawarannya didapatkanlah P sama dengan 6. Nah, masukkan nilai P sama dengan 6 ke Q sama dengan negatif 3 tambah 2P, sehingga Q sama dengan negatif 3 tambah 2 dikali 6 itu sama dengan negatif 3 tambah 12, hasilnya adalah 9. Nah, dengan adanya subsidi didapatkanlah P aksen E itu sama dengan 6 dan Q E aksen itu sama dengan 9.
Lanjut untuk bagian B-nya itu tarif subsidi yang dinikmati konsumen yaitu SK sama dengan PE dikurang P aksen E itu sama dengan 7 kurang 6 sama dengan 1. Nah, tarif subsidi yang dinikmati produsen itu adalah SP sama dengan S dikurang SK sama dengan 1,5 dikurang 1 sama dengan 0,5. Nah, selanjutnya adalah jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah yaitu S besar sama dengan Q aksen E dikali S sama dengan 9 dikali 1,5 sama dengan 13,5. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.